وسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أفضل الله وأفضل رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, mengawali kajian subuh ini kita bersama meningkatkan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan kesempatan untuk menjalani kembali aktivitas kehidupan kita setelah beristirahat dalam malam yang telah kita lalui. Kita berdoa mengawali aktivitas saat kita terbangun dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dalam doa itu terkandung syukur, terkandung pengakuan, dan terkandung komitmen. Dan syukur diberikan kesempatan hidup saat sebagian hamba Allah, sebagian mungkin saudara kita, teman kita, kerabat kita sudah kembali kepada Allah mendahului kita. Di antara sekian yang hidup itu kita bersyukur masih diberikan kemampuan untuk beriman. Saat sebagian yang hidup ada yang belum beriman kepada Allah. Dan kita berdoa semoga yang belum beriman dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bersyukur dari sekian hamba Allah yang mengaku beriman, kita masih diberi kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah itu dengan beribadah kepadanya dan mengawali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah ini. Kedua, ada pengakuan bahwa hidup kita ini tidak abadi. Ba'dama amatana, ba'da kema menunjukkan sesuatu yang berlangsung sementara. Sementara diambil rohnya dalam tidur, bukan wafat yang sifatnya murni meninggal wafat. Sementara ditahan dulu rohnya, latihan untuk nanti menghadapi roh yang diambil untuk selamanya, meninggalkan dunia ini. Jadi setiap malam kita itu berlatih untuk menghadirkan pengakuan bahwa kehidupan dunia ini tidak selamanya. Karena itu ada sunnah sebelum tidur kita banyak beristighfar, ingat-ingat bakal pulang. Sekiranya mata itu terpejam, tidak terbuka kembali, bakal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang kepada Allah. Jadi yang dikenakan, yang diraih, yang didapat di dunia ini, kita mengakui itu sementara. Kalau kaya, dunia kayanya sementara. Kalau pintar, pintarnya sementara. Kalau punya kedudukan, punya jabatan, sifatnya sementara. Karena itu sifat hidupnya disebut dengan dunia. Dari kata dana, yaitu duluan, keduniaan, sesuatu yang cepat punah. Kayaknya baru kemarin kajian, sekarang ketemu lagi. Punah, rusak. Dunia itu kalaupun nggak diapa-apakan rusak sendiri. Punya handphone bagus-bagus, sifatnya ya rusak sendiri. Dunia itu. Ada gelas nggak diapa-apakan nanti rusak sendiri. Itu dunia. Jadi memperebutkan dunia, bertarung mendapatkan yang rusak dengan berselisih, itu kurang sehat. Karena pada akhirnya yang kita rasa kita dapatkan akan ditinggalkan juga. Tinggal pertanyaannya, saat meninggalkan tempat kita berkehidupan sekarang menuju tempat yang baru, bekal apa yang sudah kita siapkan. Karena itu bagian ketiganya kita berkomitmen wa ilaihi nusyur. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau kita menyebar dari Masjid Al-Azhar ini untuk balik lagi ke sini, itu nasyara namanya. Penyebaran kuatnya disebut intasyara. Intasyara fil jama'at wa kharijan azhar ya'ud. Jamaah menyebar keluar banyak untuk balik lagi ke sini. Sifatnya disebut nusyur. Jadi kita mengatakan, ya Allah, terima kasih
aku diberi kesempatan untuk hidup beraktivitas kembali sesuai ajal, dan telah diberi pelajaran di tangan nyawa sementara untuk persiapan pulang. Aku berjanji hari ini akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal pulang kepada. Itu makna doa tadi. Kemudian alhamdulillah kita awali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Dalam kesempatan subuh tadi, imam membacakan kepada kita surah Nisa, surah yang keempat. Di rakaat pertama dibacakan 2 ayat dari ayat 128 sampai 129. Kadang imam bisa hasil murajaah, bisa juga kadang ingin baca surat tertentu tiba-tiba yang muncul ayat lain, bisa jadi. Tapi dalam sholat jamaah itu apa yang dibaca imam umumnya itu terkait dengan problematika kehidupan, sadar atau tidak sadar, yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami. Nah, di antara petunjuknya Allah menyampaikan jika dalam hubungan rumah tangga itu wa ini perun khafa min ba'dina nushuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan. Jika dalam kehidupan rumah tangga pasangan ada kecurigaan, pada pasangannya itu bisa menyimpang dari komitmen rumah tangga atau bahkan mungkin berselingkuh, maka jangan sampai kecurigaan itu langsung dibuka meluas ke publik. Masalah-masalah rumah tangga itu masalah privat. Ya, jadi kalau ada masalah, mau orang biasa, mau public figure, mau apapun, selesaikan dalam ranah privat. Jangan banyak dituangkan persoalan rumah tangga karena publik. Mediasikan oleh orang-orang terbaik dari kalangan keluarga yang tahu inti persoalan, diminimalisir persoalannya sehingga selesai di ranah yang kecil dan tidak menyebar. Kalau itu bisa dikerjakan, kalau mau islah, Allah akan bimbing islah. Kalau disebar ke publik, tiba-tiba nanti islah baikan, sulit meralat sesuatu yang sudah tersebar keluar. Kalaupun nanti di rakaat keduanya wa iyatafarraqa yughillahu kullam min sa'ati, kalaupun ada keputusan mesti kemudian berpisah karena dilakukan dengan cara yang baik, maka keduanya pun akan dipandu oleh Allah. Imam mendapatkan jodoh yang sesuai lagi, atau dipandu mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau sedikit-sedikit ibu gelisah pasang status, nanti masalah bertambah. Gak nyangka ya, dia bisa begitu. Kemarin baru suamiku, sekarang dia sudah nyangka kan? Kalau bilang gak nyangka berarti sedang nyangka itu, ya kan? Nah, yang kedua, sadar atau tidak sadar pada yang pertama itu, sekarang rasanya kita dihadapkan pada kasus-kasus demikian. Dikit-dikit makin rumah tangga orang punya masalah langsung curhat gitu. Dan yang gak ada kerjaan, anak kita sendiri belum dimandiin, berpikirnya rumah tangga orang ya, bahas, bicara, sibuk ini itu. Nah tadi ayat itu sadar atau tidak sadar digambarkan tentang situasi yang terjadi. Jaga keadaan rumah tangga. Di 2 pekan lalu kurang lebih, saya menjadi saksi dari satu pernikahan, memberi tausiah. Kemudian saya tanya penghulunya, bukan tentang pernikahan, Pak, berapa perbandingan antara yang menikah dengan yang berpisah? Ternyata hasilnya mengagetkan. Jadi kalau ada satu pernikahan terjadi, itu perbandingannya 1:50. Terdapat 50 perceraian terjadi. Dan motifnya banyak. Nah, salah satunya yang diungkap tadi dalam bacaan imam. Nah, kemudian yang kedua, bagi yang kehidupan rumah tangganya, suaminya misalnya berpoligami, nah itu punya tanggung jawab lebih dibandingkan dengan yang monogami. Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa walau harastum fala tahilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqah. Kalau mau adil ke semua tak ada mungkin, maka jangan cenderung kepada salah satu, dibagi kepada yang lainnya supaya mendapatkan perhatian yang sama. Itu di antara
pernikahan mesti baik, seperti halnya pernikahan pun berlangsung baik. Nah ini gambaran dapatkan dari kesempatan subuh tadi. Sengaja saya selalu berusaha untuk membuka demikian supaya kita mengerti apa yang dibacakan dalam kesempatan sholat berjamaah. Sadar atau tidak sadar, ini bagian dari petunjuk kehidupan yang seringkali kita dapatkan dalam kehidupan sosial kita. Intinya jaga kehidupan keluarga yang baik, hubungan suami istri yang baik, hubungan orang tua dengan anak yang baik, jaga seutuhnya sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik sebagai keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada persoalan di rumah tangga, selesaikan sebaik-baiknya dengan cara terbaik dan diminimalisir, lokalisir tempat dan keadaannya sehingga tidak banyak terbuka keluar. Jadi pahami insyaallah ya. Nah, ini dalam fikih keluarga nanti disematkan satu nama. Ada penjelasan itu. Nama keluarga itu setidaknya ada 4 nanti. Ada 4. 1 ahlun, 2 alun, 3 ailatun, 4 usratun. Ya. 1 apa? Ahlun. Itu bertujuan pada anggota keluarganya. Ya. Saya punya anak pertama Muhammad Hamilul Quran wa ahli baiti. Wa ahli baiti, anggota keluarga saya. Ahli bait Nabi, anggota keluarganya Nabi. Kalau al itu keluarga dengan seluruh keturunan dan koleganya. Tidak di ayah dengan ibu, punya anak, punya cucu terus ke bawah. Itu alun. Dan surah ketiga dalam Al-Quran surah Ali Imran, bukan Ahlu Imran. Ahlu Imran. Karena ada Imran menikah dengan Hannah alaihi wassalam, melahirkan Maryam, dari Maryam melahirkan Isa alaihi wassalam jami'an. Itu semua keluarganya menjadi keluarga terbaik. Baik semua, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, cucunya pun baik. Kalau ingin punya keluarga dari anak sampai keturunannya baik semua, belajar keluarkan 200 ayat di surah Al-Imran. Ada Ailah, ya, seakar dengan akar mula kata awal yang berarti saling mendukung, menopang. Kalau sudah berkeluarga, jangan saling menjatuhkan, saling dukung. Kakak mendukung adik, adik menopang kakaknya. Jangan sampai karena harapan warisan jadi terpecah silaturahim. Jangan sampai jadi tidak kenal antara kakak dengan adiknya, antara paman dengan keponakannya. Aul, ailah, saling dukung. Nah, itu disepakati nanti ayat-ayatnya. Suami mendukung istrinya, istri dukung suaminya. Kalau suami punya jabatan karir, jangan sampai muncul karir karena perilaku istrinya. Suami yang punya jabatan, istri yang fleksi. Nanti ada itu, ada ayat. Ya, An-Nisa ayat ke-34 itu unik. Menjaga martabat keluarga ditekankannya kepada istri, walaupun suami punya kewajiban yang sama, tapi istri lebih ditekankan. Was-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang salihah itu cirinya 2. Taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya, ada yang baik-baik menurut Allah. Suami minta berjilbab, jilbab. Suami minta istri ngaji, ngaji. Suami minta istri jaga rumah tangga baik ya. Apa mau keluar dulu kerja, jaga. Itu istri yang begitu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan menarik. Kalimatnya indah sekali. Idza shamat walaupun hanya puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah. Kemudian sholat dan sholat fardu saja tak sempat sholat sunnah. Tapi wa'afahat zawjaha, dia menaati suaminya karena Allah, wahafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Ilana yaumal qiyamati, dikatakan kepada istri seperti itu di hari kiamat saat hisab yang menegakkan, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, cepat segera masuk surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Jadi begitu Bu, jangan dikira jadi seorang ibu itu, seorang istri itu rendah statusnya, tidak tinggi di hadapan Allah. Kemudian
Suaminya wali kota, istrinya ibu. Tidak sebaliknya, ibu yang wali kota, suami nggak ikut jadi bapak wali kota. Tapi kalau suami punya jabatan, istrinya ikut. Suaminya bapak direktur, ibunya ibu direktur. Padahal yang direktur siapa? Suaminya. Nah, apapun yang dikerjakan oleh istri, suami berbawa. Nah, itu diantaranya. Itulah awal. Jadi saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Yang ketiga, usmatun, seakan dengan kesir nanti kedalamannya, itu rahasia. Di dalam kehidupan rumah tangga ada bagian-bagian yang harus terjaga secara rahasia, yang diketahui oleh anggota keluarga inti saja. Jangan tentukan luar. Ada yang sifatnya tempat Nabi itu walaupun desain rumahnya sederhana, tapi ada bagian privasi yang tidak bisa diakses orang luar. Makanya desain ruang tamunya rumah Nabi walaupun sederhana, itu tidak tembus langsung ke kamar utama. Kalau teman-teman lihat desain rumahnya Nabi itu tidak tembus langsung terima tamu sisi mana, jadi tidak kelihatan. Nah, ibu kalau bawa teman-teman pengajian ke rumah, jangan ditunjuk di kamar utama. Foto klik, ternyata Hello Kitty yang upload ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ada ruang-ruang yang tidak boleh terbuka ke publik. Makanya kalau ada persoalan jangan sedikit-sedikit rekam, sedikit-sedikit upload. Nanti heboh dibahas, bikin podcast, rame gitu. Nah, selesai. Jelas ya? Nah, itu tafsir yang tadi. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan kajian kita. Tadi itu mukadimah ya, kita belum boleh. Jadi belum baca kitab, kita kajian di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Abdul Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan cahaya kepada beliau, menambahkan kemuliaan pada beliau dan keluarganya, dan semoga kita diberikan bisikan kemuliaan dan cahaya kebaikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-26 masih dalam topik 10 adab menuntut ilmu, yang dengan 10 adab ini Allah memberikan jaminan kemudahan dalam mendapatkan ilmu, kemudahan dalam memahami ilmu, dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Ya. Jadi ada yang mudah dapat, hafal mudah, tapi yang dihafal itu belum tentu paham. Nah, baik Al-Quran ada menghafal Quran yang tidak memahami apa yang dihafalkan ada. Walaupun itu juga baik, karena ada fungsi qiraah. Jadi imam tidak harus memahami isi Al-Quran, hafal Qurannya, bisa baca benar, bagus sesuai hukum, jadi imam. Itu fungsi qiraah, orang yang qari. Ada fungsi yang kedua, untuk tilawah, membawa Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tahu ayatnya, paham isinya. Dengan paham itu bisa dipilih. Saya aktivitasnya bekerja, dagang, keluarkan ayat-ayat dagang, ayat-ayat panduan kerja berdagang dalam Quran, dipakai saat beraktivitas. Saya kuliah, sekolah, keluarkan ayat-ayat ilmu, jadi kurikulum bagaimana sekolah yang baik, belajar ilmu yang bagus, demikian seterusnya. Nah, itu tilawah namanya. Ada orang yang paham tapi belum punya kemampuan untuk mengamalkan. Tahu ayat tahajud, paham kalau tahajud itu pahalanya banyak, tapi belum punya kemampuan untuk tahajud. Tahu keutamaan puasa, tahu keutamaan puasa sunnah, Senin Kamis fadilahnya apa, tapi belum punya kemampuan untuk mengamalkan. Tahu surat Al-Mulk itu fadilahnya apa, Yasin fadilahnya apa, Al-Kahf fadilahnya apa, tahu, paham, tapi belum punya kemampuan untuk baca, untuk mengamalkan, untuk melakukan. Nah, kalau kita menginginkan ketiganya, ini ideal. Mudah dapatnya, mudah pahamnya, mudah mengamalkannya. Para ulama mengeluarkan tips langkah-langkah yang disimpulkan dari isyarat Al-Quran ataupun ayatnya secara langsung. Jadi kadang ulama itu turunkan ayatnya, turunkan hadisnya, beri penjelasan. Ada yang buat simpel, ayatnya sudah masyhur, maka dicukupkan pada ayatnya itu, diambil kesimpulan di ayat, dituangkan dalam penjelasan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ada yang begitu.
Ada yang langsung mengambil penjelasan Nabi-nya. Hadisnya ini, riwayat-riwayatnya ini, langkahnya seperti ini. Ada demikian. Nah, di antara yang merangkum itu, selain nanti misalnya ada Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Yahya bin Syaraf rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, kita temukan juga kata Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Syekh Hashim dari 17 kitab yang dituliskan ini, kitab pertamanya merangkum tentang itu, ada Al-Alim wal Muta'allim. Di halaman ke-24 beliau menampilkan topik 10 langkah praktis ini berupa adab dan etika bagi muta'allimin penuntut ilmu. Kita telah bahas 5, sekarang kita masuk pada yang ke-6 di halaman 26. Nah, bagi yang baru bergabung, silakan nanti dilihat kembali videonya yang sebelum hari ini untuk melihat yang rangkai 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang masuk pada yang ke-6. Apa saja yang dilakukan penuntut ilmu, baik yang sifatnya resmi, formal, belajar di kampus, belajar di sekolah, ibu punya cucu, masuk dari kecil, dari TK, setelah itu S semua, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S, kedingin. Ya. Nah, itu supaya pintar bagaimana? Pintar juga mengamalkannya bagaimana? Atau kita jamaah yang belajar ini, belajar seperti ini, bagaimana cepat tangkap, cepat mengamalkan. Ini kita akan masuk pada yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Syekh menyampaikan dalam kitab beliau di halaman ke-26 di kitab Adabul Alim wal Muta'allim was-sadis. Adapun adab yang ke-6 itu an yuqallil al-akla wa syurba. Hendaklah seorang penuntut ilmu yang baik, yang serius, yang sungguh-sungguh. Karena di sini disampaikannya ilmu muta'allimin. Saya pernah sampaikan dari sejak mukadimah di awal, penuntut ilmu, pembelajar itu nanti biasanya ada 2 nama yang melekat. Kalau sifat umumnya tulabul ilmi, para penuntut ilmu, tapi nama khususnya 2 yang melekat. Ada daris dari kata darasan, ya. Yang kedua ada muta'allim dari kata ta'allama. Ya, ada kata darasa yadrusu darsan wa dirasatan. Ya. Yang kedua ta'allama, ya ta'allamu ta'alluman fa huwa muta'allim. Kalau kata darasa biasanya di awal umum kata ini diletakkan untuk menunjuk pelajaran yang sifatnya ringan, dasar, ya, kecil, masih bertahap awal-awal. Makanya tempatnya disebut madrasah. Kalau diajarkan secara bertahap itu pakai tasydid, darasa yudarrisu, mengajar secara bertahap dari awal. Gurunya disebut mudarris. Karena itu kenapa SD disebutnya madrasah, madrasah ibtidaiyah, karena materinya masih dasar, masih kecil-kecil. Nah, makanya di sekolah-sekolah kalau ngajar anak SD jangan terlalu tinggi. Nah, ini materi SD, wah nanti dalam studi profesor anak SD. Kan masih dalam tahap bermain, porsinya banyak. Masih 70% main, 30% belajar. Saya lihat anak-anak SD sekarang terlalu serius itu, ya. Sehingga dia dewasa sebelum waktunya, intelektualnya dipaksa matang, mentalnya belum matang sepenuhnya. Akhirnya yang terjadi ada ketidakseimbangan, ada ketidaksiapan secara mental. Ada petayangannya, nah itu drama, Korea, ya. Konser PP, apa ya silakan saja gitu ya. Ya, ada black red, black green, black apa lagi ya, silahkan ya, itu masing-masing lah pilihan. Pulang ke rumah dapat handphone ibunya, akun TikTok ibunya dipakai gitu kan, nyambung tuh, ya. Jadi itu masih madrasah. Karena itu ngajar belajarnya pun dari standar dasar-dasar ngaji pun
masih yang dasar-dasar, masih qiraat, baca dasar, qiraat. Ada kajian dasar mengaji qiraati, gitu ya. Tegal itu ada mengaji qiraati. Kuliah Hilal yang di Semarang itu kan qiraati. Dan muridnya yang dari Jogja bikin ikra. Qiraah itu dasar, asalnya qiraat asal katanya membaca tanpa menuntut untuk memahami. Itu asalnya qiraah. Yang penting bisa baca dulu. Ya. Karena itu kan bacaannya baru alif, haknya a, kalau kasroh i, kalau dhammah u, gitu kan? Ya, kharaja wa dakhala, gitu kan? A kata a, fa kata fa, wa dhammah du, aqalu. Dibalas lagi apa yang sana, gitu kan? Itu kan qiraah dasar, tempatnya madrasah. Kalau makin naik, tala yaitu tilawah, mulai ingin paham, mulai ingin mengkaji, mulai ingin dapat ilmunya. Bukan sekedar bisa baca, bukan sekedar benar, tapi pengen dapat ilmu. Ngaji pengen dapat ilmu, bukan sekedar ingin. Kalau sekedar ingin, arada yuridu, orangnya murid. Murid itu bahasa Arab, Pak. Murid baru ingin. Semua juga ingin. Yang gak ngaji pun pengen pintar. Ada yang gak ngaji pengen dalam Al-Quran, pengen. Tapi tidak semua yang ingin itu punya tekad. Tekad itu azam. Tidak semua yang punya tekad punya niat. Tiga tahapan. Satu iradah, keinginan. Mau haji? Mau. Semua pengen, tidak ada yang gak pengen. Mau masuk surga? Mau. Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga, kecuali yang gak pengen. Nah, belum selesai hadis itu. Ilaman apa? Jadi kalau ada yang gak masuk surga umat Nabi Muhammad, yang salah bukan nabinya, orangnya sendiri gak pengen. Bagaimana supaya bisa masuk surga? Harus punya tekad. Kalau keinginan semua ingin. Harus punya tekad. Tahun ini saya bertekad untuk haji. Tapi tekad saja tanpa adanya niat, usaha awal, kesungguhan awal, itu tidak akan tercapai. Apa bedanya dengan niat itu? Niat itu diawali dengan kesungguhan awal untuk mewujudkan tekad itu. Beli tabungan, walaupun dulu tabungan bambu, nyimpan sedikit. Nah, itu sudah menunjukkan niat. Makanya para ulama juga menjabarkan niat dalam amal ibadah. Ketika perangkat digunakan sudah masuk dalam frame niat. Ya, niat mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Karena dikuatkan dengan lafaz untuk menguatkan niat, bukan ingin menampakkan atau mewujudkan niatnya. Karena tempatnya di hati. Kata para ulama, itu mau sholat ya, ada sebagian meluaskan. Dari setiap rumah mau berangkat ke sini, tidak pakai pakaian, pakai sarung, pakai baju, itu sudah masuk bagian niat. Karena nggak mungkin kan tadi ke sini buat sholat duhur, masih subuh kan, iya kan? Nah, makanya agama itu simpel. Ada yang dimulai dari takbir, masuk rukun, sudah rukun. Allah di hatinya sudah difokuskan. Ini yang saya mau sholat subuh 2 rakaat. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ingin dikuatkan, takutnya niatnya ragu, takutnya misalnya enggak maksimal, enggak ditalafutkan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah ma'muman billahi ta'ala. Dikuatkan. Nah, yang dilafazkan bukan niat. Bukan niat tetap di sini. Untuk menguatkan niat dan bukan bagian dari rukun untuk sholat, bukan. Ya, itu masih di luar, niatnya di sini. Nah, makanya nggak usah ikut masalah talafut niat, karena niatnya tetap di sini. Talafut itu menguatkan niat. Nggak ada kerjaan meributkan itu. Baik kan? Yang nggak meniatkan itu yang batal, karena niatnya di sini. Saya nggak bisa Ustaz bacakan itu bahasa Arab, gampang. Ya Allah, saya subuh. Simpel. Ya. Udah, jadi di sini gambarannya. Paham sampai di situ ya? Nah, poinnya apa? Niat itu ada penunjuk awal pada kesungguhan.
yang menunjukkan kesungguhan untuk dapat ilmunya, bukan sekedar hanya ingin tahu. Kalau ingin murid, ya murid di mana sih? Oh, sekolah itu murid, masih dasar. Kalau ingin dapat ilmunya, ingin dapat itu dengan cara yang serius, pakai tak di musola, tambahkan tak di depannya. Kalau tidak mudah mendapatkan ilmu itu, mesti berjuang. Berangkat dari Magelang yang berapa itu? Dari Tegal yang berapa? Kan tidak mudah. Tempuh jalan beribu untuk datang ke masjid, ingatnya di mana itu? Tak mudah. Kan nggak semua ini dari sekitaran Bekasi ini yang datang jauh-jauh. Karena itu ada hadis ya, teman-teman yang dari jauh itu. Hadisnya spesifik. Ya. Masalah tariqat yaltamisu fihi ilman, siapa yang berupaya menempuh perjalanan yang tidak mudah hanya untuk mendapat ilmu, ngaji, mau belajar. Bukan sekedar hilang, mereka dapat ilmu, menempuh jalan tidak mudah. Itu jangan dikira biasa. Oleh Allah diperintahkan pada malaikat, catat malaikat, sahhallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadikan kesungguhannya untuk mendapat ilmu itu meringankan langkah dia saat hisab, langsung menuju surga Allah Subhanahu. Karena itu ulama kalau ditanya tentang fatwa taubat itu banyak yang mengarahkan ke majelis ilmu selain kepada ibu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang cara taubat yang baik, diarahkan pada dua hal. Ibu masih ada enggak? Lihat dia ada mufrad itu karya Al-Bukhari. Ibu masih ada enggak? Ke ibu. Nanti sebagian mengarahkan untuk kajian ilmu, majlis ilmu. Karena tidak ada yang dilihat dalam riwayat memperbaiki taubat seseorang menjadi lebih baik, salah satunya kecuali majlis ilmu. Bahkan ada yang berbuat banyak dosa, pengen taubat, diarahkan ke majlis ilmu, di jalan sambil besar, sambil istighfar, meninggal di jalan belum sampai ke majlis ilmu, meninggal. Itu taubatnya diterima dan langkahnya itu amal awal dia setelah taubat. Amalan pertama setelah taubat melangkah menuju sini. Itu yang membuat timbangannya berat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu. Nah, itulah tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah dalam bahasa Arab itu ditunjukkan salah satunya menggunakan tasydid sebelum huruf akhir. Jadi tambah tak di depannya. Sebelum huruf akhirnya berarti lam, ain lam mim ada tasydidnya, digabungkan dari kata ilmu alimah jadi ta'allama. Orang yang muta'allim. Jadi muta'allim itu para pencari ilmu yang serius. Walaupun untuk mendapat ilmu itu tidak mudah diraihnya. Nah, Syekh Hashim ingin mengatakan kalau ingin pintar, ingin dapat ilmu harus serius. Belajar yang serius. Ada yang masih kuliah, yang masih nyangkuli di pondok, belajar yang serius. Serius yang sungguh-sungguh. Baca kitab yang betul, belajar yang benar, duduk di depan, dengarkan dengan baik, kata, pahami, jangan keluar majlis kalau belum paham, pahami dulu. Maka ini sebutnya tafaqquh. Quran surah 9 ayat 122 itu. Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din. Tafaqquh itu dari kata tafaqqahan, asalnya dari kata faqihah berarti paham. Ini belajar itu sampai paham, bukan itu sampai paham. Kita mengerti. Walaupun itu tidak mudah, kadang butuh 2 kali dengar, 3 kali dengar, dapat itu muta'allim. Pahala belajar seperti itu statusnya sama dengan jihad fisabilillah. Karena ayat ini turun untuk menyamakan amal tafaqquh fiddin, ngaji agama sampai paham itu setara dengan jihad. Lihat ya sebab nuzul ayat ini. Jadi ada orang berlomba berangkat ke medan juang, di medan-medan juang, berangkat ke Badar, berangkat ke Uhud, berangkat sampai sakit senangnya orang jihad fisik. Berangkat, gak banyak pertimbangan. Kosong itu. Kosong itu artinya banyak keluar, tersisa beberapa orang saja. Di Madinah tinggal beberapa orang. Banyak, sakit senangnya jihad. Udah gak ada lagi yang ditimbang. Ibu kebayang.
lewat nada-nada jihad, terdengar pemanggil jihad. Ya ibu fi sabilillah, siap-siap, ini ada peluang jihad, siap. Itu suami langsung bilang ke istrinya, panggilan jihad dari Allah sudah tiba, pamit dulu ya. Kalau ibu di posisi istri suami begitu, apa yang ibu lakukan? Aku lupa barunya apa? Allah juga paham lah gitu kan, coba ya. Bisa tak kira-kira gitu tuh? Istrinya bilang berangkat bang, berangkat. Kalau kembali, anugerah Allah. Kalau pun tak kembali, kita berjumpa di surga. Bisa nggak itu yang dinas luar bisa mendidik istri seperti itu? Kalau mengharap istri yang salehah, jadi suami yang saleh. Nggak bisa kita menuntut pasangan supaya saleh kalau kita tidak memperbaiki diri. Ibu ingin suami saleh, ibu jadi salehah. At-tayyibatu lit-tayyibin. Jadi kalau ingin mendapatkan yang tayyib, ibunya harus tayyibah. Walaupun suami ibu bang tayyib, ibunya tidak tayyibah, tidak dapat tayyib itu. Yang ada 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang. Nah, jadi apa yang terjadi? Saking semangatnya keluar, turunlah ayat itu. Maka dalam mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah para memiliki iman yang kuat itu harus langsung membuktikan iman yang terjun ke medan juang seketika. Jangan semuanya yang keluar. Nanti kosong, fungsi sosialnya hilang. Yang mendidik anak-anak tidak ada. Yang mendidik mengajar agama tidak ada. Yang mengajar akidah kosong. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaklah ada sebagian yang mengkhususkan diri mereka liyatafaqahu fid din, untuk belajar khusus serius memahami ajaran agama. Waliyunziru qaumahum, kalau sudah paham, sudah hafal, ngajar lagi kaumnya, ngajar lagi masyarakat di kampungnya, di desanya. Ibu nanti dari sini pulang, sampaikan lagi. Ditanya, apa yang dapatnya jauh-jauh Bekasi? Tadi saya baru belajar satu hadis, satu ayat begini. Sampai la'allahum yahdharun, supaya penduduk kampung di desa tahu juga informasi yang telah kita dapatkan itu. Itu cara belajar seperti itu, ulama sepakat semuanya. Itu statusnya sama dengan jihad fi sabilillah. Sama dengan yang jual keluar. Bahkan Imam Al-Marawi dalam kitab tafsir yang terkenal, beliau menyampaikan kalau tidak ada tuntutan jihad secara militer, maka jihad majlis ilmu, jihad pengetahuan seperti ini, statusnya berada di atas. Sampai tiba jihad militer itu sekarang lagi. Makanya dulu ketika Bahasa mengatakan resolusi jihad, yang keluar kemarin pesantren semua. Udah di mana-mana, pesantren itu. Karena bekalnya sudah ada. Belum ada panggilan itu, di pesantren itu sudah jihad. Ngaji begini sudah jihad. Kalau wafat statusnya syahid. Syahid nomor 2. Ya, ada syahid fil akhirati duna dunia. Di akhirat statusnya dicatat syahid. Walaupun di dunianya terlihat seperti orang biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafani. Jadi kalau di medan juang tidak dikafani, meninggal nih. Di medan juang dalam konteks jihad ada muftinya, ada muftinya. Ya, ulama negara memfatwakan dengan kondisi terdesak jihad. Membela agama di dalamnya juga. Sebab kalau diinvasi, agama ini terancam juga. Makanya dulu para pejuang kita, para kiai ketika keluar untuk berjihad, motivasi utamanya itu salah satunya apa? Lillah, karena Allah, untuk mempertahankan agama. Jadi kalau agama dibela dengan baik, negara, bangsa akan dapat bagian masukannya. Karena otomatis bangsanya terjaga. Otomatis. Makanya kalimat pertamanya Allahu Akbar. Dan itu diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu nikmat merdeka itu atas rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luar. Ayo, kata Allah di situ mau ditafsirkan apa? Nah, jadi ngaji ini penting. Gak bisa. Algoritma Indonesia itu salah satunya lapis keagamaan. Makanya majlis jangan kosong. Kalau kosong nanti jiwa-jiwa kita berat. Nah, kesungguhan untuk para ilmu itu digambarkan dengan ujungnya ada tasydidnya, pahalanya tinggi. Ya, makanya yang ngajak-ngajak
belanja kajian berangkat keluar, jangan komersil karena proyeknya akhirat. Ya, ajak barang-barang iuran gak apa-apa, yang ada lebih berikan. Tapi jangan dikomersilkan. Supaya apa? Niatnya tulus. Jangan-jangan jamaahnya dapat akhirat, nanti yang ajak dapat dunia. Sama dengan gurunya. Kalau gurunya cari dunia, nanti celaka itu muridnya sungguh-sungguh mendekat pada Allah, gurunya cari dunia. Masalah. Ya, itu untuk jaga niat. Kedua sendiri. Nah, ciri orang yang sungguh-sungguh, yang serius belajar itu, apa diantara langkahnya, tipsnya, adabnya? An yuqallilal akla wa syurba atau syarba. Hendaklah ia menyedikitkan makan dan minum. Fa inna syara'a yamna'u minal ibadati, karena terlalu kenyang itu bisa mencegah semangat untuk menunaikan ibadah. Wa yufilul badana, dan menjadikan badan ini berat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Di antara ciri orang yang serius ingin menuntut ilmu sampai paham, sampai bisa mengamalkan, tipsnya, langkahnya, makan secukupnya, minum secukupnya. Kalau terlalu kenyang, nanti tidak fokus. Bawahnya ngantuk. Coba kalau nggak percaya, silakan sebelum kesini makan dulu yang banyak. Ya, tempat 2 kali. Ya, apa misalnya apa aja sampai kenyang. Agak selera. Ya, agak selera. Yang tahu ini ibadah, sholatnya juga akan khusyuk. Allahu Akbar. Rukuk enak, sujud lama, pakai tiduran ya. Begitu mau sholat jenazah, baru dia semangat, sampai semangatnya rukuk. Ya, nah itu jangan terlalu kenyang. Tidak dilarang makan, silakan. Minum silakan, cuma jangan terlalu kenyang supaya badan ini mudah rileks, mau fokus enak, mau tulis gampang. Ya, makan minum silakan, tapi jangan berlebihan. Ini saya tadi malam tuh sempat saya keluarkan beberapa catatan-catatan nih. Saya kasih hasyiah ini beberapa catatan dari kalam para ulama sahabat, ya, termasuk para tabi'in ulama terkait bab ini. Di sini belum ada. Saya beli hasyiah semalam, saya coba keluarkan catatan. Kemarin saya ngajar di Tanah Kusir, itu malamnya 1 jam saya tidur itu, jam 3 baru istirahat. Malamnya ngaji dulu, ya, buat catatan-catatan itu. Masih ngaji, kita juga baca juga ngaji. Kalkiannya apa, begini, itu siapa, tafsirnya, hadisnya. Nah ini tadi malam itu ada catatan tentang topik. Nah di sini belum ada itu bukan berarti nggak ada. Karena Mbak Hashim sanadnya sudah lengkap dalam hadis. Sebelum kitab ini dibuka, sanadnya sudah disebutkan dulu di sini. Oh ini yang sanad Al-Bukhari, ini sanad Muslim dan sebagainya. Karena itu di awal saya katakan, karena metode para ulama menampilkan intisarinya langsung. Jelas. Nah, ini saya sampaikan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dalam bab ini. Iyyakum wal qamana, hati-hati terlalu kenyang. Hati-hati terlalu kenyang. Fa innaha faqlun fil hayat. Terlalu kenyang itu membuat berat menjalani hidup. Wa nafun fil manan, dan menyebabkan aroma yang tidak enak saat wafat. Terlalu kenyang itu kalau hidup jadi berat, kalau meninggal pun baunya gak enak. Ini kalimatnya dalam sekali, kata-katanya singkat, padat, tapi dalam. Terlalu kenyang, bikin hidup jadi berat, wafat tidak enak. Status bawahnya Umar bin Khattab. Kalau status Faklun atau
kok tarawih? Males. Imam baru takbir ya. Tarawih. Aduh, banyak Baqarah nih. Para pulhu kan, keluarnya Baqarah kan. Ya. Faktur. Nah ini kemudian dikatakan mana nggak enak. Karena apa? Menjadi aroma yang gak baik. Karena tadi maksudnya apa? Maksudnya karena di dunianya ibadah kurang, terlalu banyak urusan perut, ibadahnya kurang, baca Qurannya kurang, bangun malamnya kurang. Akhirnya aromanya gak sedap saat meninggal. Kan ibadah ini bawa aroma. Oh jangan dikira gak ada aromanya. Semakin banyak ibadah, semakin wangi bagian tubuh kita itu saat puasa. Terawat, terjaga. Banyak bisa menunjukkan bagaimana orang yang meningkatkan ibadah, meningkatkan taat, menjaga maksiat, betapa wangi Allah balas kewangian dalam dirinya. Ada satu riwayat Al-Quran dibaca dengan riwayat Qalun dan Warsh dari Nafi'. Imam Nafi' Al-Madani itu punya kekurangan secara fisik. Telinganya kurang mendengar jelas. Tapi kalau ingin mengoreksi muridnya baca Quran, beliau diberi oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Bisa melihat kesalahan murid dalam membaca hanya dengan gerakan bibirnya. Dan yang dahsyat, setiap kali bicara keluar aroma wangi dari lisannya. Itu dalam hidupnya. Ada pemuda soleh belum nikah, udah. Ada yang belum menikah di sini. Apa ya? Boleh diikuti ini caranya. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari ya bisa sehari kan lumayan. Itu jaga diri, gak maksiat, rajin sholat, rajin ibadah, jualan, dagang biasa, anak muda. Ini kisah nyata. Digoda seorang perempuan cantik. Oh, cantiknya udah gak berubah. Beli bang, super rumah. Dikira beda orang, mau beli siapa? Bang beli, sini dulu bang, masuk, tutup pintu semua. Mau digoda? Belum ya, tadi yang bilang belum nikah, ada perempuan panggilan tuh ke rumahnya. Itu perempuan, kalau dilihat mata tidak berbeda, wajah tidak berpaling, saking cantiknya. Bang, sini bang, tidak masuk tuh. Digoda untuk berhubungan seksual. Kira-kira itu gimana? Apa yang terjadi? Karena ini pemuda takwa. Taat itu lawannya maksiat. Semakin banyak taat, semakin jauh dari maksiat. Imannya aktif. Iman yang aktif untuk mencegah maksiat. Nanti ada pelindung, namanya burhan. Burhan itu pelindung yang melindungi pemiliknya dari dorongan maksiat. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz untuk melakukan tindakan yang buruk, fahisyah, maka Allah memberikan burhan kepada beliau. Laula ra'a burhana rabbi. Kalaulah tidak mendapatkan burhan Rabbnya itu, ya, makanya wakafnya di situ. Wakafnya di situ. Jadi laula ra'a burhana rabbi. Burhan. Pak Burhan, bapak yang menghindar dari maksiat. Nah, awas tuh, Burhan ini, ya, Burhan itu maknanya menghindar dari maksiat. Maka apa yang terjadi? Diberikan oleh Allah ilham, Burhannya aktif. Karena digoda, kalau dia menolak, diterjaki mencuri, diterjaki memerkosa. Maka dia izin dulu. Saya izin dulu kamar mandi sebentar. Izin di kamar mandi, dimaaf ya. Dia keluarkan kotoran di tubuhnya. Dia oleskan ke bagian tubuhnya sehingga menghasilkan bau yang tidak wajar. Begitu keluar kamar mandi, perempuannya langsung teriak, "La seorang gila, kamu keluar dari rumah saya." Karena menghindar dari Cina itu ya. Meninggal orang itu. Saat meninggal itu Allah ganti perjuangannya tadi yang mengoleskan kotoran pada
terjadi saat suasana hisab menekankan? Allah berikan dia spesial 1 dari 7 golongan. Wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Ya kan? Ada anak muda yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kenapa yang tua tidak disebut ustaz? Karena yang tua sudah otomatis ingat masjid. Yang muda dunianya masih di GBK, ya, stadion, dari Blackpink, Black Panther, macam-macam kan. Dia ke masjid. Nah itu tak mudah. Nah, kalau mau dinaikkan levelnya dengan menuntut ilmu, usahakan jangan terlalu kenyang. Umar kalau terlampau kenyang, mau ke kampus, mampir dulu kuliner sini, kuliner situ. Nyampe kampus males nanti. Alih-alih duduk di depan belakang. Hadisnya kan sahih. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi wa dhaqafa ala fakhidaihi. Ya, menuntut ilmu yang bagus itu duduk paling depan, kalau perlu dekat sama dosen. Ya, kemudian duduknya bersikap sempurna yang baik supaya kalau dosen bicara jelas kedengarannya. Mau ngantuk kata susah. Belakang kan santai aja. Gitu. Susah. Fokusnya ada. Itu kan sikapnya demikian. Kebanyakan makan, duduk di depan, dia tidur juga. Gitu. Nah, makanya kata Umar kalau banyak perut itu kenyang, terlampau kenyang, bukan dilarang makan, terlampau kenyang. Nah, jadi bahaya. Ya. Qala Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Kalau Umar kan sudah tahu ya. Nah, ini Fudail. Siapa Fudail bin Iyad rahimahullah taala? Dia tahu. 1 juta. Jangan lihat Google. 5 juta. Habis waktu. Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, lahir tahun 107 Hijrah di Uzbekistan. Wafatnya di Mekah. 107 Hijrah mendapati awal kehidupan masa lalu yang sangat kelam. Itu raja perampok, pemimpin para perampok di masa Preman, Angkala, mulai, dan punya kawasan khusus daerah sekitaran Sirkis. Siapa yang lewat situ itu sudah disebut namanya aja, disebut namanya sudah bentar. Sebut nama, belum berhadapan. Karena sudah pasti kalau lewat situ tuh udah selesai, barang dagangan habis. Cuma jalur strategis, kalau nggak lewat situ biayanya makin mahal. Di situ sudah ada pasukan mulai dari 107 Hijrah. Menjadi perampok dengan masa bakti 40 tahun. Dinasnya 40 tahun berbakti dalam dunia hitam. 40 tahun. Satu kali, ini viral kisah ini viral. Untuk mau cari di kitab-kitab mana atau yang suka lihat Google, misalnya Google aja. Satu kali, Fudail ini berdinas aktif merampok. Ada rombongan pedagang, khususnya 3 pedagang pertama. 3 orang ini sudah tahu info satu kalau lewat situ terancam dagangan. Gimana caranya? Rapat para pedagang ini. Diskusi dulu. Maka yang paling alim, paling soleh di antara mereka itu mengusulkan. Nah, inilah pentingnya bergaul. Antum kalau suka bisnis dagang, gaul dengan orang soleh supaya perlindungan Allah pun ada di situ. Di saat-saat penting. Karena fikih bisnis, fikih dagang di Quran itu tidak pernah terlepas dari persaingan, melahirkan resiko juga. Namun kalau baru mulai biasa-biasa, nanti kalau sudah ramai, setannya pun ikut aktif di situ. Termasuk pada teman-teman yang lain itu bisa ada persaingan yang tidak sehat. Itu fikihnya begitu. Ada yang berusaha jatuhkan, ada yang berusaha nipu, ada yang berusaha menghancurkan dan sebagainya. Kalau nggak ada sifat soleh dalam perdagangan, sulit. Maka yang soleh mengusulkan, nanti kalau lewat area Sirkis itu
di area wilayahnya Fudail itu kita keluarkan masing-masing anak panah, tapi sambil bacain Quran. Sambil bacain apa? Quran. Sepakat semua. Maka begitu akan lewat, Fudail menyampaikan kepada anak buahnya semua, sudah dekat ya, Hamzah sudah dekat. Saat nanti daerah yang agak gelap kita sekam. Begitu masuk ke wilayah garis merah itu, sampai di situ yang paling soleh duluan. Dia bacakan surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablikum wa qala 'alaihimul amanu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba bagi orang yang mengaku beriman untuk taubat kembali kepada Allah, untuk melembutkan hatinya ingat Allah? Jangan seperti orang-orang ahli kitab dulu, dikasih nabi, dikasih rasul, nggak mau dengar, akhirnya keras hatinya, akhirnya menutup diri dari hidayah, dan banyak jadi orang-orang penyimpang, orang fasik, pelaku maksiat. Panah dilesatkan, panahnya nggak kena, dapat mana? Jauh, anak buahnya ketawa, nggak kena. Fudail langsung teriak ketar, saya kena pada Allah. Bukan, saya kena pada Allah bisa. Anak buah panik dikira panahnya kena pimpinan, dicek tak ada, dibangunin lagi. Yang kedua mana? Bacain kalian, yang ayat 50 itu. Wafiru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Cepat taubat balik sama Allah. Sungguh aku mengingat yang nyata bagi perilaku ini. Cepat baliklah pada Allah. Gak ada dosa yang gak diampuni. Kenapa gitu? Ya. Kemudian kaget ketar lagi, saya kena pada Allah. Jatuh lagi pingsan. Ya. Kemudian berikutnya bangunin lagi anak buahnya. Ada yang ketiga, dipanah lagi, dibacainnya As-Zumar ayat 54 kalau nggak salah, coba dicek nanti kalau keliru ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Cepat balik pada orang bertobat, tunduk patuh. Yang qabli ayat yang berazab tsumma la tunsarun. Nanti takutnya kalau meninggal tak sempat taubat, dia azab dengan azab yang pedih, gak ada yang nolong. Wah, itu yang terakhir itu. Udah langsung gemetar jatuh. Saya kenapa Allah yang ketiga jatuh? Pingsan lagi. Begitu dibangunkan kata Fudail, kalian semua buahku, udah pulang aja kalian. Saya sudah kenapa Allah, saya pengen taubat. Tuh, kita tak tahu hidayah Allah datang seperti apa. Allah itu maha baik. Yang ungkap aib kita, yang ungkap aib itu kita sendiri, perilaku sendiri. Coba kalau saya dibuka aibnya, mana ada yang mau belajar begitu? Mana ada yang mau belajar? Kelihatannya aja begini, karena ada aibnya juga. Kalau Allah buka, apa mungkin ada 15 orang datang? Allah itu maha baik. Setiap kita pasti punya masa lalu yang kuat, pasti itu. Tapi Allah yang maha kasih sayang menutup itu semua dan memberi kesempatan kita untuk kembali menjadi orang baik. Orang baik itu bukan orang yang tak pernah salah. Walaupun kita pernah berbuat maksiat, selalu terbuka pintu taubat sebelum sampai pada suasana sekarang. Ada itu. Kita boleh catat kalimat ini. Allah sangat mencintai orang maksiat yang taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Dapat bikin 100. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa. Maka tobat beliau itu ditinggalkan profesi itu langsung pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, mengisi tobatnya. Yang menarik apa? Begitu akan berangkat, itu kan melewati Baghdad. Presiden, khalifah pada masa itu Harun al-Rashid.
remaja ini soleh juga, ngaji juga, sholatnya ngaji. Ini petunjuk juga pada para pemimpin, wali kota, gubernur, menteri, sampai ke presiden. Kekuatan spiritual, apalagi Indonesia Raya. Indonesia Raya kan sebelum bangun raga jiwanya tuh bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini tunjuknya raya. Kalau Indonesia Raya, jiwa itu dibangun baru raganya. Membangun kekuatan jiwa itu dengan ketakwaan spiritual harus kuat. Presiden harus sholat, ngaji supaya kuat spiritualnya. Kenapa? Karena saat bertugas itu ada juga tantangan, macam-macam problem yang menguji spiritualnya, menguji emosionalnya, menguji pikirannya. Nah, kekuatan spiritual itu mendamaikan pikiran, menenangkan pikiran bijak. Nanti dipacu oleh hidayah Allah. Harun Ar-Rasyid itu mimpi. Saat perjalanan Tuban mau ke Mekah, Harun Ar-Rasyid mimpi. Dalam mimpinya mendengar suara. Ini kisah nyata ya? Nyata. Kayaknya kebanyakan baca komik. Baca yang benar, ngaji, sejarah. Baca yang begitu. Dulu kan kita ada buku-buku tuh bagus, 40 kisah orang-orang soleh. Kisah beneran. Sekarang berubah. Apa yang ada di mimpi dengan suaranya itu? Hamba Fuduel telah tobat akan datang dan beribu dia. Bangun terkaget, langsung perintahkan ajudannya. Coba minta sebagian anggota prajurit cari ada orang bernama Fuduel, tolong bawa ke istana. Betul dicari, ketemu Fuduel. Singkatnya begitu dibawa ke istana, raja langsung menyatakan, saya bermimpi tadi malam dengan suara tobat, minta kau dijamu. Aku jamu. Bayangin raja perampok dijamu presiden. Bagaimana Allah memuliakan seorang hamba dari titik yang paling rendah, viral ini perampok. Dengan namanya udah takut, gemetar, takut kehilangan sesuatu. Allah tuh kalau mau melakukan hamba, makanya kita tuh paling bahagia punya Allah Tuhan yang maha baik. Paling bahagia. Paling bahagia. Baru bismillah sudah punya sifat rahman rahim. Baru disebut namanya sudah keluar rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau punya Allah itu tenang hidup. Punya Allah, punya harta, kalau punya Allah bisa. Punya masalah, kalau punya Allah masalah. Punya kedudukan, kalau punya Allah udah. Punya Allah, punya Allah. Ibadah sampai pas punya Allah. Punya Allah. Oleh Allah diapakan? Diganti jalan hidupnya. Anda bayangkan taubat langsung diundang sama presiden. Taubat. Bayangkan kalau presiden masih mau pengumuman. Ya, pada masyarakat yang pernah berbuat buruk taubat, saya undang ke istana. Koruptor taubat, kan? Nah, saya kasih piagam. Piagam taubat. Nanti bapak. Apa yang terjadi setelah itu? Fuduel menyimpulkan, ya Allah sayang banget sama saya. Sayang banget sama saya. Saya baru niat taubat aja udah diberikan seperti ini perlakuannya. Maka semakin jadi suratkan ke Mekah, lebih diri fokus belajar, fokus taubat, fokus ibadah. Setelah ibadahnya makin bagus, ketutup yang buruknya. Kalau tahap naik kan masih turun. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Iman naik turun, naik dengan taat, turun dengan maksiat. Kalau taatnya naik, maksiat masih turun. Jadi sebelum menuntut ilmu, taat dulu naikin supaya nurnya masuk. Nur ini cawan kita nih. Ini ada maksiat, tutup begini. Jadi mau masuk tuh gak bisa, ilmu masuk gak bisa, karena tutup nih. Makanya kalau ada orang dinasehati susah, nah itu biasanya tutup. Ada orang lewat preman macam-macam, aku langsung bilang bertakwa kepada Allah. Kok ada yang berantem tuh? Marah dia, karena tutupnya tuh kalau ini. Tuh lewat bilang nggak salah bang, apa lo ini? Salah. Nah, apalagi mau ngaji, mau belajar. Tapi saya tuh suka nangis ya kalau di kita itu nggak ada di dunia orang Islam yang paling cinta Nabi sebanyak cinta orang Indonesia. Orang kita itu, saya waktu Maulid kemarin tuh
pakai pawai bagi-bagiin sedekah karena cinta kepada Nabi. Kalau tak pernah lihat ini preman-premannya, pemabuk-mabuknya, setakok-takoknya harga di sini, sepatu-patunya. Kalau Nabinya diganggu marah. Kita ya, Masya Allah, cinta kepada Nabi itu luar biasa. Ya, situ yang di tahanan itu, walaupun ditahan, dengar Nabi ada yang ganggu Nabi itu marah mereka tuh. Kalau masuk ke sini habis lah nanti. Ada sebab limitnya itu, tapi kalau Nabi diganggu marah. Kalau saya baca hadis tentang kunjungan Nabi ke Baki, terus bilang saya tuh lagi kangen sama saudara saya Rasulullah. Sahabat bilang, ya Rasulullah saya mana? Tapi kan saudara engkau. Kata Nabi pada masuk Baki, kalian itu sahabat saya. Ikhwani atau ikhwanuna di riwayat ukhra, humul ladzina ya'tuna min ba'dikum, orang-orang nanti generasi yang datang setelah kalian. Riwayat lain, amanu biyya wa lam yarawni. Mereka itu mau iman sama saya walaupun tak pernah lihat saya. Saya rindu sama mereka. Ini bukan. Nah ini mulai berubah. Jadi caranya gitu, kalau ilmu mau masuk maksiat hilangkan dulu. Nanti kalau maksiat sudah hilang, kan? Taat dulu nih, sholat dulu tambah. Kalau mau pintar sholat tambah, takwa dulu, takwanya naikin dulu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa naik, Allah ajarkan ilmu. Jadi sholat tambah, baca Quran tambah, nanti ini lepas nih. Cahaya masuk, ilmu masuk. Mulai begitu, bukan ngaji dulu, perbaiki dulu, tobat dulu. Jadi tobat dulu, sholat dulu, zikir dulu, istighfar dulu. Begitu hatinya sudah merasa siap, dia belajar. Ilmu datang tercurah. Al-ilmu turun bahasa Arab, cahaya turun, bukan bahasa Indonesia. Ilmunya turun, cahaya turun. Tiba-tiba jadi bakar. Habis belajar, langsung jadi bakar hati. Fikih belajar, jadi bakar fikih. Hatinya jadi bersih, Anda bisa kebaikan. Rampok, tokoh rampok, pimpinan rampok, tiba-tiba di masa itu jadi orang paling bersih hatinya. Sofa kalbu. Orang yang disebut sufi. Sufi itu yang bersih hati, yang dihasilkan dari tirakat ibadahnya. Ya, jadi bukan aneh-aneh. Jadi yang dikejar itu bukan terpakai atas awan, bukan. Baca pikiran orang, bukan. Ibadah yang benar, zikir yang benar, ibadah yang benar sampai hatinya bersih. Qalbun salim. Sofa qalbu wa sofa qalbuhu, merasa bersih hati. Kalau sudah bersih sifatnya disebut sufi. Ya. Perempuannya Sofia. Sofia itu yang bersih hati. Sampai orang menyimpulkan kalau ada orang sufi yang bersih hati, ini masternya ini. Ini gurunya, ini tokohnya. Sehingga disebut gurunya para ulama sufi. Sufi yang dimaksud dari yang tadi ibadah, dari syariat. Sampai terkenal, saking luasnya ilmunya, khususnya di bidang hadis, banyak ulama yang datang belajar, murid-murid datang. Anda tahu nggak? Lihat anak muridnya siapa? Al-Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala. Bishr Al-Hafi, rahimahullah ta'ala. Ini tokoh-tokoh hebat, ulama-ulama besar. Punya guru ini masa lalunya seorang perampok, preman, taubat jadi ulama besar. Sampai dia mengatakan dalam tobatnya, ya Allah saya taubat 40 tahun saya hidup hanya dihabiskan untuk maksiat. Sekarang saya ingin gunakan sisanya untuk maslahat. Kurang lebih begitu. Maka Allah berikan umur untuk membalas maksiatnya dengan taubat dan taatnya dengan jumlah yang sama. Tambah 40 lagi, 40 tambah 40, 80 tahun. Maka hidup selama 80 tahun. Wafat tahun 187 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal 150, Imam Syafi'i lahir. Nah inilah Fudhail bin Iyad, ya, mengawali lembaran hidup sebagai orang yang berlaku maksiat, menutup kehidupan dengan hakikat taat yang paling tinggi. Selalu punya harapan. Tidak usah nyimpulkan, oh saya begini bagaimana, tidak. La taqnatu min rahmatillah. Kata Allah jangan putus asa dari rahmat. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebanyak apa dosa apapun. Nah ibu juga begitu bu, kalau ingin anaknya pintar, ibu jauhi maksiat. Imam Syafi'i itu bu. Nah,
Itu single parent bu. Suaminya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya merawat. Digendong, bawa di Ka'bah, disimpan di halaman bulan-bulan sampai jadi. Imam Ahmad, boleh Imam Syafi'i, itu single parent bu, ibunya yang masuk. Malam-malam dibangunin, tahajud, digendong, disimpan di halaman bulan begini. Malam dingin, musim dingin, itu dimasakin air buat wudhu supaya aman. Nah itu disimpan di halaman bulan jadi. Imam Bukhari, bapaknya meninggal, ibunya ngasuh istrinya. Ya, ibunya. Salah satunya apa? Bab makanan. Jangan kasih ke anak makanan yang haram. Ibu saya ngasuh saya, ayah saya meninggal. Itu kalau beli ayam, saat punya uang beli ayam untuk jenengin anak itu. Simpan uang tabung. Itu beliau nggak pernah beli langsung ayam mati. Beliau dikenal. Beli hidup nanti dibawa minta dipotong di hadapan beliau. Ibu bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim sampai melihat betul tuh ayam dipotong dengan Allah. Lalu dipotong terasa betul masaknya beda, makannya lain. Makanya kita lidahnya itu agak sensitif kalau makan sesuatu yang nggak pas itu kayaknya. Ibu jaga tuh anak-anak ya. Nah, apa nasihat Ulama ini sampai jadi ulama besar, sampai punya ulama-ulama murid kayak tadi? Kita baca nasihatnya nih terkait bab ini. Ithnatani tuqasnya lil qalbi. Ada dua hal yang bisa mengeraskan hati. Kalau hati keras, malas ibadah, maksiat banyak, jadi pemarah. Makanya ada yang mengatakan hati sekeras batu. Ya? Kalau di Quran dibalik, batu aja bisa lembut, kok hati bisa lebih keras dari batu. Kita balik oleh Quran. Itu ada di Al-Baqarah ayat 74. Wa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu. Kemudian ada orang yang begitu keras hatinya, sekeras batu. Padahal batu saja bisa lebih lembut dari hati dia. Batu itu saking lembutnya, kadang-kadang bisa mengeluarkan air karena takut kepada Allah, keluar air dari dalamnya. Bisa jadi fasilitas sungai untuk mengalir. Nah ini manusia dikasih air wahyu, dikasih air hidayah, gak diambil-ambil. Ya, ithnatani. Dua hal yang menyebabkan hati jadi keras. Kalau sudah keras, dikit-dikit marah, sulit ibadah, banyak bantah, keras hati. Satu kan kalau kalam, banyak bicara, itu bikin keras hati. Ya, makanya secukupnya. Kalau diminta pendapat, ya. Kalau tidak, ya. Ngobrol seperlunya. Boleh membuka ngobrol yang terukur. Maksud banyak bicara itu segala dibicarakan, segala dibahas. Nah sekarang eranya pembicaraan itu banyak muncul. Sekarang eranya berganti masa. Jadi kalau ngaji hadis nanti lain kali lagi pengajian mana kita bahas itu tentang hadis-hadis hanya zaman. Nah sekarang kekeliruan membahas hadis-hadis itu kalau nyari kiamat. Padahal dari saya zaman itu berbicara tentang ciri-ciri di setiap zaman, masalahnya begini, solusinya begini sampai kiamat datang. Nanti dari 5 fase itu dijelaskan supaya kita tahu kita tinggal di zaman yang mana, masalahnya apa. Nanti nyari solusinya. Kalau ketemu masalah begini, ini nih perisainya, ini amalannya, supaya nanti karena buat maksiat karena zamannya beda. Contoh, yushiku alla taquma sa'atu hatta satu yuqbadul ilmu. 2. Yataqarrabuz zaman. 3. Tataqarrabul aswaqu. 4. Tantashirul fitan. 5. Wa yaqfurul kadhibu. Nanti akan terjadi pergantian masa berganti sampai nanti masuk ke kiamat. Di antara masa itu, saat nanti kiamat akan terjadi, di antara masa itu ada satu masa yang punya ciri 5. 1. Yuqbadul ilmu mulai tercabut. Apa maksud tercabut ilmu? Dikatakan di hadis Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu bi fadlil ulama hatta idza lam yaqwa 'alimun riwayat lain hatta idza lam yu'ti 'aliman ittakhadha an-nasu
bersudah sama Allah. Sudahnya hamba sebelum meninggal tuh punya peluang baik semua. Sayang dia. Ya. Nah, jadi itu yang coba kita tingkatkan dulu tuh. Naik. Kalau taatnya naik, maksimalkan dengan baik, nah, maka yang kita dapatkan itu optimal. Nah, salah satu yang dijaga, saya balik dengan cepat supaya tidak terlalu kemana-mana. Kasmatul kalam, jangan kebanyakan bicara. Jaga, diukur. Tempatkan sewajarnya. Dengan yang kedua, kasmatul akli, dan banyak makan. Nah, Bukhari itu yang ulama besar, walaupun masa lalunya kelam, kemudian jadi ulama besar, setelah itu menjaga makanan. Menjaga makannya, tidak terlampau apa ya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Asy-syab'u yuthqilul badana wa yuqassilul qalba wa yuzilul fatana wa yajlubu an-nawma wa yudha'ifu sahibahu wa yudha'ifu atau yudha'if bisa menggandakan, tapi lebih tepat yudha'ifu sahibahu 'anil ibadah." Terlampau kenyang itu bisa memberatkan badan, mengeraskan hati, mengurangi kecerdasan, ya. Kemudian mempercepat datangnya ngantuk, banyak tidur. Selanjutnya, dan menghambat orang kenyang itu, terlalu kenyang itu untuk memaksimalkan ibadah. Itu kata Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Asy-syab'u yudhibul balala was-sabiyyu idza akthara al-akla batala hifdhuhu wa fasada dhihnuhu wa sara bati'al fahmi wal idrak." Terlampau kenyang itu hanya mewariskan kelemahan, lemah berpikir, lemah beraktivitas. Nah, ini untuk ibu bapak ya, untuk anaknya, untuk cucunya. Wassobiyyu, adapun anak-anak itu, anak-anak kecil, kita aktsarul akla, kalau didorong oleh orang tuanya terlalu banyak makannya. Nah, nanti definisi banyak makan itu diatur juga oleh ulama. Ada aturannya tuh. Ya, ada kadarnya. Nanti kita bacakan salah satu bagian dari tafsir. Saya sempat ngaji juga tadi. Ya. Kalau terlampau dipaksakan terus, tapi nggak sesuai kadarnya, terus banyak makannya, Allah hifdhuhu, nanti lemah kemampuan mengingatnya. Coba dicek ya, anak-anak tuh jangan sampai berat badan karena terlampau banyak makan, makannya terlalu banyak, itu kemampuan mengingatnya pun jadi lemah. Kata siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Wa fasada dhihnuhu, nanti kemampuan berpikirnya terganggu. Wa sara bati'al fahmi wal idrak, kemampuan kognitifnya itu akan lambat nanti. Mencerna sesuatu, walaupun terlihat aktif, tapi dari segi penalaran agak lemah. Nah, ini pengalaman. Ya. Saya nyambung ke situ sampai kita sempurnakan. Baru terakhir, saya ada 5 catatan di sini, mungkin nanti bisa dilengkapi. Saya selesaikan dulu ya, supaya lengkap, nanti setelah itu kita bisa akhir. Wa min fawaidi qillatil akli, dan di antara manfaat mencukupkan makan, sehatul badani wa daf'ul amradil badaniyah, itu akan berdampak pada sehatnya badan dan juga mencegah penyakit-penyakit fisik. Itu ulama sepakat tuh. Ya, biasanya di antara sumber penyakit fisik paling banyak itu dihasilkan dari makanan, pola makan yang salah. Ya. Fa'inna sababaha kathatul akli wa kathatul syurbi, karena sebab banyaknya orang terkena penyakit fisik, kata Syekh Hasyim di sini menyimpulkan dari riwayat-riwayat para ulama dan hadis-hadis. Apa sebabnya? Kathatul akli, makan yang tidak terkontrol, wa kathatul syurbi, dan minuman yang tidak terkontrol. Karena tidak sebagaimana pernah diingatkan, fa'inna da'a aktaru ma tarahu yakunu min al-ta'ami aw syarabi. Sungguh penyakit fisik itu dan itu penyakit fisik, obatnya dawa. Ya. Marad, penyakit hati, obatnya syifa. Qalbu, kena penyakit, penyakitnya marad. Badan itu asal
nggak bisa ditemukan di rumah sakit. Coba ke rumah sakit, poli gigi ada, poli mata ada, poli jantung ada, tapi poli hati susah. Bu dokter, saya ini pusing, hati kok kencang sekali, berapa sudah susah. Ini Bu, apa gejala yang dirasakan? Kalau kakak saya beli HP baru, saya pusing. Kakak saya beli motor baru, saya pusing. Nah, itu nggak ditemukan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obatnya di Quran, ngaji itu obat hati. Ngaji sholat obat hati. Makanya orang rajin sholat, ya semacam penyakit gelisah, tidak tenang, gini, kan gini hati, tidak ada iri pikiran, dendam. Ya, nah itu obatnya, terapinya pakai Quran. Ya, dulu ada Profesor Dadang Hawali, itu rajin dengan menggunakan terapi ibadah. Sampai ada kasus pasien kena kanker divonis secara medis, umurnya tinggal 2 pekan. Apa yang dilakukan? Beliau masuk kepada konsep pengobatan spiritual tadi, tahajudnya tidak berhenti sampai tiba-tiba sembuh, hilang dan hidup sampai tiba ajalnya dengan kematian yang wajar. Ya. Wasihatul qulubi minat tughyani wal batali wa lam yura ahadun minal awliya'i wal a'immati wal ulama'i al-akhyar yasifu aw yusafu bi kathratil akli wa la humida bihi wa innama tuhqadu kathratul akli min ad-dawab allati la tahqilu wa tursadu lil 'amali. Allahu akbar. Ternyata banyak makan juga bisa mengeraskan hati, menghambat hati. Kalau hatinya terhambat keras, ibadahnya susah. Kalau ibadah sudah susah, penyakit hati muncul. Nah, jadi ada kaitan penyakit hati dengan fisik, ada kaitan penyakit fisik dengan hati, nyambung dua-duanya. Kalau hatinya bermasalah, dia dendam, dia capek fisiknya. Ada orang iri hati, mau makan gak enak, tidur gak enak, fisik terganggu. Ada orang fisiknya terganggu, hatinya benar terganggu. Kebanyakan makan, ibadahnya kurang, ngajinya kurang. Hati-hati, karena penuhnya hati itu ibadah. Penuhnya akal, ngaji, belajar. Belajar itu menu akal, sampai akalnya belajar. Makanan fisik, menu fisik, makan, minum supaya kuat bodinya. Penuhnya hati apa? Penuhnya jiwa, ibadah. Kalau makannya kebanyakan bagian ini, jiwanya terganggu karena susah ibadah. Kalau sudah terganggu, penyakit-penyakit hati muncul banyak di sini. Nah, makanya disampaikan oleh Bahsyim, walam yura ahadun minal awliya wal a'immah wal ulama'i al-akhyar. Tidak pernah ditemukan ada para wali, para ulama, para pemimpin-pemimpin terbaik itu yasifu menyifati dirinya atau disifati oleh orang lain dengan fadil akli, banyak makan. Wala humida bihi, dan tidak menjadi sesuatu yang keren. Kiai banyak makan itu tak keren. Kiai kalau ngaji pesan banyak makanan itu kiai tak keren. Atau kalau tentang kiai meneruskan belum apa-apa udah nanya makannya betul tak keren tuh. Kecuali di bab lain. Imam Syafi'i kan makan banyak di rumah Imam Ahmad. Tapi banyak pun ada ukurannya. Ada apa ukurannya? Makanya kiai-kiai yang keren dulu suka melatih santri di pesantren dengan makan ala kadarnya. Ala kadarnya itu bukan kadar apa-apa. Kadar itu ukuran, sesuai ukuran yang dimakan memudahkan ilmu dapat. Dilatih, bukan tak mampu, karena kiai ukur. Kasih telur yang tipis dulu. Oh, kalau hendak pesantren, kita ngaji pesantren Pak. Saya SD itu sekolah 2. SD sekolah umum, siangnya ngaji, naik gunung. Paling senang saat diberikan ayah Allah sepeda. Naik, panas. Gak keren kalau pakai rem begini, panas sekali belakang. Kita masa-masa begitu ya. Terus sekarang kalau mau keren lagi pakai balon belakang. Ngaji, pulang lewat sawah. Gitu. Dulu ngaji kan bisa. Santet Salafiyah satu siang dulu di Pandeglang naik ke atas. Ngaji, belajar, pulang lagi sore di Salat Asar. Turun lagi. Selesai SD, masuk pesantren langsung 6 tahun. Di Garut itu yang fenomenal. Saya baru ada ketika ngaji bacain
begitu. Ya. Tapi barokahnya itu dapatnya. Ngaji kitab enak. Bawa ke bahasa enak. Aku dari belajar awal jumlahnya masih kebayang. Al-kalam walam mufidun bil wajib maqsud kala satu disebut. Ya wa fi al-bahar kana malis wa kalimatul kalam kana fi makkah wa qara bi zamanin kana terus sampai ke akhir. Kalau dalam mufidun kasna fi masnafidun kumar min kalimah itu lalu wa kalimatul maqsud mungkin dia kalam terus sampai akhlak kita juga apa dari Allah. Allah bilang itu belum ada. Ada yang di bawah wali yang akhlak wa di bawah wali yang akhlak wa walidayhi wa ummuhu sedikit makan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ditambah masalah, sedikit makan, sedikit-sedikit. Sedikit tidur, sedikit-sedikit. Masalah. Ya, makanya nggak keren kalau ada kiai kebanyakan makan itu nggak keren. Ilmunya pasti sedikit karena makannya banyak sebelum ngaji sekali kopi. Itu selesai. Ya. Nah, wa inna ma tuhmadu kasabul akli yang harus yang keren itu, yang harus banyak makan itu dengan jawab hewan ternak. Kalau hewan ternak harus banyak makan, itu keren. Sapi makannya banyak, sapi makannya banyak, mau dipotong supaya dagingnya bagus, kandungannya bagus. Allati la ta'tilu wa tursalulina angka. Memang tujuannya kambing, sapi, kerbau memang gak ada akalnya. Banyak makan itu karena gak suplai ke akal. Bayangin kalau kambing ada sedikit akalnya aja. Waktu itu mau dipotong besoknya akalnya pakai. Jadi bahaya. Akhirnya kenapa kambing banyak makan, sapi banyak makan? Karena gak ada akalnya. Gak ada suplai buat akal. Lawannya kita yang bukan hewan, yang kebanyakan makan. Nanti pikiran gak hidup. Jelas ya? Allah itu kalau mau kasih gambaran logika, kita gampang tapi dalam. Ya ini yang sering keluar tentang rizki. Ya Allah, kalau begini yang susah pada juga. Oke? Yang terjebak pinjaman gak jelas, bikin benjol dulu, pinjam. Ya? Ini kasih logika sederhana. Kalau cicak gak? Apa makanannya? Nyamuk. Bu, coba ibu. Bu. Ya. Bu. Ibu tahu cicak? Tahu. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk bisa terbang tidak? Bisa. Cicak bisa? Tidak. Di mana logikanya, paham akalnya? Ini ada hewan tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Cicak bagaimana terbangnya? Gimana? Coba hewan merayap, makanannya terbang. Ibu bapak kebayang nggak kalau nyamuk dikasih akal sedikit, dikasih akal cicak? Jadi mainan cicak itu. Cuma memang dasar hewan nggak punya akal. Makanya nyamuk itu kalau nyedot banyak, nggak ada akalnya. Nyedot aja terus. Donor. Terus, tapi apa gambarannya? Allah cuma kasih perintah. Kak, kayak kucing. Cicak, kayak. Dia, kayak cicak. Karena perintahnya kayak. Dididik dilakukan. Orang tua kita kalau banyak ada, cuma kasih didik cicak. Diam. Kemudian datang. Coba lihat. Datang seekor nyamuk, bukan cicak yang mendatangi nyamuk yang mendatangi. Datang seekor nyamuk. Kapan nyamuk datang? Ketika cicaknya merayap, walaupun dalam diam. Cicak diam. Perintah Allah pada cicak merayap walaupun diam. Datang seekor. Setelah itu lalu ditangkap, selesai. Jadi perintah Allah pada kita itu untuk menjalani ikhtiar, bukan mikirkan hasil. Kalau antum cari kerja mikirkan hasil, tapi antum kecewa. Banyak capeknya, ujung-ujungnya setan datang buat nyalahin Allah. Itu ucap tertinggi kedua. Dimana aja ikhtiar, dapat yang mana terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah untuk mengantarkan kita pada yang terbaik.
yang kadang-kadang itu begini, proyek belum dijalanin, udah merasa hasilnya dapat. Di proyek gimana? Nilai 10 miliar, api kan dapat 10 miliar, api 10 miliar, padahal dijalanin itu. Sampun mau. Ketika tiba-tiba tekadnya dimenangkan oleh orang, langsung aku hilang 10 miliar, padahal dapat aja belum. Paham? Ya, nah jadi yang ketiga, akalnya digunakan untuk akal itu supaya berguna dan tumbuh. Salah satu sebabnya ini sekadar minum makan. Walaupun memang keadaannya bisa beda-beda. Bagi si pula cukup itu tempe 3, bagi yang lain cukup 1. Tidak harus sama, tapi jangan sampai membuat makanan itu menjadikan akal buntu. Kalau hewan, pekerjaan itu kerja fisik, bukan kerja akal. Kalau kita punya guna akal, ini harus kerja. Semakin akalnya hidup, semakin fisiknya ringan kerjanya. Makanya ilmu itu kalau banyak, fisiknya ringan kerja. Semakin banyak ilmu, semakin gak capek ini fisik. Tapi kalau ilmu kurang, kerjanya capek nanti. Bukan merendahkan yang kerjaan fisik, tidak. Cuma pekerjaannya jadi berat. Jelas? Ini dalam berat belum disebut selesai sampai di sini titik. Apa dalil dari Quran ini? Quran surah ke-7 catatannya ayat ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu 'innallaha la yuhibbul musrifin. Hai semua anak cucu Adam, kata Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran menunjuk pada masa keturunan kita. Kalau diurut jadi aktivitas 7 hari dalam sepekan. 7 hari dalam sepekan itu urusin atau komentar kulit masjid. Jangan lupakan kebutuhan spiritual. Kalau ada panggilan sholat, panggilan dari masjid, mau ibu pengajian, mau bapak sholat, cepat siap-siap, kenakan penampilan terbaik. Mau ngaji, kenakan pakaian terbaik supaya semangat belajarnya. Pertemuan yang lalu, ya, bayangkan kalau kiai ustaz datang mau pakai kaos gaji balik, kan enak juga. Masa kiai juga lihat anda penampilan memprihatinkan, kan enak ajarnya. Ya, nah kemudian makan pakaian terbaik. Waktu washrobu silakan makan minum. Jadi jangan sampai menilai diri supaya sore banyak ilmu nggak makan nggak minum, salah juga. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi saya ingin keren, saya nggak akan makan, saya mau puasa sampai malam, makan minum. Saya juga nggak akan menikah. Ya, apa komentar Nabi? Saya ini orang takwa, orang paling keren, manusia paling keren, paling takwa. Saya Nabi, tapi saya juga makan, saya juga puasa. Saya makan, saya istirahat, saya juga menikah. Siapa yang tidak ikut sunnah saya bukan bagian golongan saya, tidak keren. Maka silakan makan, jangan menyiksa diri juga, minum, tapi sekadarnya. Nah, apa tafsir dari ayat ini? Imam Al-Baghawi sebagai penutup lurus. Imam Al-Baghawi itu punya kitab namanya Ma'alimut Tanzil. Saya baca ada 3 kitab tafsir sebelum ke sini tadi. Salah satunya Ma'alimut Tanzil. Imam Al-Baghawi nama aslinya Al-Imam Al-Husain bin Mahmud, ya, punya gelar namanya Al-Faraq Al-Baghawi, punya kitab namanya Ma'alimut Tanzil. Kita bagus mazhabnya Syafi'i. Beliau memberikan komentarnya bagus. Saya baca Jalalain tadi saya baca, tapi ada orang di Ma'alimut Tanzil. Kalau Jalalain kasih kasihkan. Apa kata beliau? Yang dimaksud di sini ala kadarnya itu wakulu wasyrabu wala tusrifu, jangan berlebihan makan, berlebihan minum, ya, dampaknya pada ilmu nggak baik. Yang dimaksud wala tusrifu maknanya 3. Catat ini ya. 1, sumbernya halal dan haramnya. Makannya cukup, minumnya cukup, tapi nggak halal, itu merusak jiwa. Mati. Para ayat. Jadi cari uang yang benar. Jangan cari yang haram. Dimasak oleh istri, oleh ibu, dimakan oleh keluarga, diracun. Ya diracun, hati-hati. Hati-hati ya. Tadi saya katakan, masih ingat kan? Yang perlu saya sempurnakan tadi. Hati-hati pilih. Ya, ada 5 tanda masa berubah. Kita hidup di masa itu sekarang. Ya, ada 1 ilmu boleh berkurang. Nanti saya sempurnakan di akhirnya supaya kalau lapor lagi. Jadi racun, hati-hati
tiba-tiba dia menjadi ustaz. Jadi banyak yang ustaz di masa itu. Orangnya nggak jelas, anak ilmunya nggak jelas, siapa dia nggak jelas, tapi orang itu senang dengan dia, retorikanya bagus, ya banyak pengikutnya. Tiba-tiba jadi mufti, ditanya jawab, maka perjawabannya menyesatkan, orang banyak tersesat. Ustaz-ustaz juga yang benar kalau mau ngaji, mau ngajar, baca kitab dulu. Ini Jumatan aja Ustaz Mulaifi itu kalau bisa diminta motif-motifnya, materinya di atas dituliskan supaya walaupun nggak dibaca apa-apa dikumpulkan jadi bacaan buat kita. Dalam sebulan kan lumayan, kalau setahun kan ada bacaan, jadi jamaah bisa menyampaikannya. Ya, kalau mau khutbah, 5 menit sebelum khutbah buka Google, ya, mau ngaji buka Google, buat kitab ngaji yang benar. Ya, sehingga sempurna ilmunya pas, ngajarin guru jelas, karena guru bisa baik pertanyaanmu, nggak pas nantinya, jadi salah gitu. Ya, terus ngaji yang betul. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya, ketika ulamanya satu-satu menikah, makanya jaga kalau ulama benar dan teman saya kelas. Nah, masa seperti itu muncul yang kedua. Apa yang kedua? Waktunya sama cepat, ya tambah zaman. Kayaknya baru kemarin kita ngaji kan, karena ngaji lagi. Terus apa lagi? Tata kalau waktu, eranya berubah. Namanya disrupsi, jadi era digital. Hadis itu. Tandanya pasar mulai diakses. Ibu dulu angkat pakai apa, pakai ojek, sekarang klik barangnya datang. Sudah kejadian belum? Nah, kalau sudah pindah era, yang keempat, tantasyirul fitnah yang meluas. Yang kelima, yantasyirul kadhib, manipulasi kebohongan meningkat karena kita maksiat onsite yang kita sering sebut offline jadi online. Dulu nipunya itu offline, onsite, sekarang online. Penipuan online. Ustaz pakai AI sekarang. Nah, saya pun tiba-tiba keluar video mana, suara mana. Usaha dijual ke orang Korea. Ada sebelumnya juga pernah sama masyarakat itu. Sekarang orang bikin podcast, buat jelek-jelek
sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas udara. Jangan sampai dimakan sampai nafas pun susah. Tambah lagi. Udah nafas susah pakai apa? Nah itu yang kedua ya. Jadi yang kedua kadarnya melebihi kadar itu sesuai ukuran, melebihi ukuran jumlahnya banyak. Yang ketiga ini membawa rinci sekali nih. Yang ketiga itu ukurannya pas, sumbernya halal. Sudah halal, ukurannya pas, cuma makan itu nggak cocok buat kesehatan tubuhnya. Secara medis kalau makan durian itu nggak bagus, karena ada yang nggak cocok dari bagian tubuh. Yang bagus apel misalnya, dipaksain makan durian sakit. Nah, itu pun tidak baik bagi imun, tidak baik bagi fisik. Jadi kalau sudah sakit lah, nggak bisa. Jelas? Jadi dirinci 3 sumber. 1, sumber cara mendapatkannya, halal haramnya. Yang kedua kadarnya, yang ketiga manfaatnya. Apakah itu baik untuk tubuh atau tidak? Nah ini kajian kita, insya Allah ayatnya dapat, hadisnya dapat, catatan ulama juga dapat. Saya tutup dengan qaul ulama. Tadi sudah 4 ya, yang terakhir yang kelima. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyampaikan, qala al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, asy-syaba' ma ja'a min an-nahyi anhu, adapun kenyang yang terlarang itu, kenyang yang terlarang, makan itu boleh. Kenyang boleh enggak Ibnu Hajar? Boleh, tapi ada kenyang yang terlarang. Ya, apa kenyang yang terlarang itu? Maqulun al-syaba' alladhi yudhilul ma'idah, yaitu kenyang yang membuat beban lambung terlalu berat. Ya. Kenyang boleh, tapi karena kenyang sesuai kadar, tidak akan memperberat lambung, memperberat bagian yang menampung makanan itu harus diproses. Kemudian wajib itu sahibahu anil qiyam bil ibadah, menghambat orang makan itu untuk menunaikan ibadah dengan benar. Kenyang silahkan, kita kalimatnya dalam sekali ya. Oh kenyang silahkan, tapi kenyang yang membuat Anda semangat ibadah. Nanti ada hadisnya menarik. Apa cirinya makanan yang berkait? Aroma itu ziyadah untuk dari pasti bertambah nilai kebaikan. Gimana caranya? Itu walau sedikit, tapi jadi energi. Bisa ngajar, bisa sholat, bisa ngaji, ada di otak. Tapi kalau makan minum banyak, nggak jadi energi kebaikan. Itu nggak benar. Ya. Jadi kalau antum masak, makan walaupun sedikit tapi enak ngajinya, enak sholatnya, itu tanda makan. Pakaian dipakai oleh kita, sunah dipakai yang baik-baik untuk aurat, tanda pakaian kita. Walaupun bagus, nilainya tinggi, jutaan dan sebagainya, tapi tidak bisa dipakai ibadah, tanda juga berkait. Ya. Kemudian wayufri ila al-mawqali wal masyhur, dan menghadirkan keangkuhan, kesombongan. Jadi walaupun makannya sedikit, apalagi sampai kenyang, tapi hanya untuk update status, aku makan restoran ini loh. Nah, itu adanya kan? Nggak sehat itu. Ya. Kalau mau review ya, untuk menunjukkan restoran nggak apa-apa. Misalnya dia ke restoran tertentu, silakan saja. Tapi kalau menampilkan dia kesombongan dan sebagainya, itu tanda makanan yang tidak baik. Wanau wal kasal, dan makanan yang kenyang tapi membawa banyak tidur dan malas. Banyak tidur dan malas. Bangun tidur lagi. Habis tidur lagi. Tidur lagi. Ini menunjukkan ada yang tidak seimbang. Ini kesimpulan dari tips yang ke-6. Kalau ingin jadi penutup minggu yang sudah ada pada minggu, maka aturlah cara mengkonsumsi makanan dan minuman. Simpulkan 1, cari dari yang halal. Jangan sampai kita makan yang termasuk yang syubhat atau makanan halal setengah. Dia ngaji ya, yang ngajinya kita minum Al-Ghazali. Coba lihat sirahnya tuh. Al-Ghazali itu apa yang meninggal, yatim, kan dititipkan mati sahabatnya kan. Niatnya apa? Padahal itu ulama besar, tapi gak ada ilmunya. Baru Imam Ghazali ketika itu menyadari, saya kok ngaji di sini ikut tinggal, tapi gak dapat ilmunya. Ternyata salah niat. Niat datang ke pesantren, ke panti sahabat ayahnya itu untuk bertahan dari manfaat
sebab untuk kesembuhan. Saya kira itu yang pertama, pastikan halal. Yang kedua, pastikan sesuai halal. Ya, kalau ada sarapan jangan sampai semua orang kotir, ya. Dan sebaliknya. Yang ketiga, pastikan yang kita makan tidak menyebabkan kita mendapatkan penyakit karena tidak cocoknya makanan itu untuk kita. Bukan makanan tidak baik. Saking adilnya Allah dibagi supaya kondisi orang yang sesuai bisa mendapatkannya, kita yang tidak cocok bisa mendapatkannya. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita menjadi lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin berikan pesan. Rasa-rasanya cuaca hari ini, hari-hari ini agak berbeda. Saya pesan jaga kesehatan yang baik-baik. Kesehatan yang baik. Allah pasal berdoa di dalam lima kasabat. Ini banyak perilaku manusia yang menyebabkan suasana alam jadi berbeda. Jadi berubah. Yang hujan kualitasnya agak beda. Ikan-ikan banyak yang mati. Ikan-ikan banyak yang mati. Berbagai tempat. Kemungkinan mungkin ada rekayasa cuaca. Mungkin dulu kan beberapa pekan belakang itu kayak semacam ada virus-virus bertebaran banyak yang kena ispat. Mungkin ada rekayasa supaya virus-virus itu turunkan di suasana tertentu. Jadi ada keadaan yang tidak sama. Jadi juga dampaknya pada hewan misalnya dan sebagainya, ada yang tidak kuat dari COVID. Ini jaga kesehatan itu aja ya dengan baik supaya aktivitas lancar. Kemudian saling mendoakan untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan sehat dan berkait. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maghriban illa shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wa la akhirati fiha al-maridatu wa as-salah illa qadaytah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuban wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa taqabbal minna 'amalana salih ya Allah ya arhamar rahimin. Warahmatullahi ya Allah ikhwanana min Magelang, ikhwanana min Tegal, ikhwanana min kulli makan al hadirin fi hadzal majlis al-karim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbuna Allah qarib, nasrullah qarib, basyiril mu'minin wa